saya mendapatkan tugas untuk berbicara tentang intracoronary imaging. Saya ingin sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang intracoronary imaging, sejawat yang tidak memiliki intracoronary imaging tidak usah merasa bahwa presentasi ini tidak akan bermanfaat, baik kita membaca ataupun mendapatkan kuliah-kuliah di bidang intervensi di dalam intracoronary imaging. Karena ini akan membuka cakrawala kita di dalam memahami intervensi koroner lebih baik. Kemudian bagi teman-teman yang juga memiliki namun belum memanfaatkan, mudah-mudahan juga akan dapat memanfaatkannya dengan memahami betapa bermanfaatnya intracoronary imaging. Oke, tadi Dr. Doni sudah menyampaikan bahwa tes fisiologi itu bertujuan untuk memutuskan apakah kita akan melakukan tindakan intervensi atau tidak. Kita harus punya bukti, karena pada era precision PCI saat ini yang kita harus persis, harus tepat di dalam memutuskan apakah diperlukan suatu tindakan intervensi atau tidak. Dan kedua, kita juga tertuntut untuk melakukan tindakan intervensi sebaik mungkin. Karena bagaimanapun ketika kita akan memasang stent di dalam pembuluh koroner, stent itu akan berada di pembuluh darah yang pasien kita seumur hidup. Dia tidak bisa dilepas seperti halnya cincin yang ada di tangan maupun pen yang ada di tulang. Pembuluh darah yang sudah terstent, maka dia akan terstent selamanya dan tidak bisa dilepaskan kembali. Karena itu kita harus memutuskan apakah betul atau tidak. Dan yang kalau intracoronary imaging ada dua hal, yaitu apakah bagaimana caranya saya dapat memasang stent atau melakukan tindakan yang terbaik. Dan kemudian ketika kita sudah lakukan, kita ingin mendapatkan justifikasi apakah tindakan kita memang sudah yang terbaik yang bisa kita kerjakan kepada pasien kita. Tentu saja pada fisiologi test, pada Define PCI, yaitu studi yang terbaru, FFR juga dimaksudkan untuk mengatakan bahwa apakah tindakan kita sudah mengatasi iskemia. Dan kemudian juga intracoronary imaging juga dapat, khususnya IFUS, dapat memutuskan untuk tindakan pada left main, tapi bukan pada epicardial artery. Baiklah, kita karena ini adalah sebuah workshop, saya ingin memulai dengan sebuah kasus. Yaitu ini seorang laki-laki 79 tahun dengan normal dan ischemic test positif. Kalau kita lihat, terdapat stenosis berat pada area proximal LAD dan terdapat bifurcatio di sana. Cuman saya tidak akan berbicara tentang bifurcatio di sini. Namun pertanyaannya, apakah kita akan melakukan direct stenting ataukah kita memerlukan preparasi sebelum stenting? Apakah itu balun ataukah kita lakukan tindakan yang lebih agresif, baik itu cutting balun ataukah rotablasi? Nah, bagaimana kita bisa memutuskan? Apakah ini bisa kita lakukan? Bagaimana kalau kita di rumah sakit kita hanya terbatas, hanya boleh mengerjakan satu stent saja, dan kemudian kalau Anda bisa mengurangi jatah balun Anda, maka akan mendapatkan manfaat bagi rumah sakit dalam pengertian keuntungan. Nah, apakah kita dengan demikian dapat melakukan direct stenting pada hal ini? Tentu saja kita, kalau ini bisa kita kerjakan, maka kita rumah sakit kita akan senang, dokter senang, dan juga ya semua senang. Namun kalau tidak, maka akan menimbulkan persoalan. Nah, kapan dilakukan direct stenting atau preparasi lebih dahulu? Kalau kita lihat, kalau lipidik, kalau kalau lesi tersebut, komposisi lesinya adalah lipid atau fibrofatty, maka memungkinkan direct stenting. Seperti kasus ini. Ini adalah kasus STEMI, pasien 55 tahun, female, dan kemudian kita dapat melakukan direct stenting, satu stent, selesai, bagus, balun berkembang dengan baik. Jadi ini merupakan hal yang efisien dan efektif.
Namun bagaimana kasus berikut ini? Kalau high calcified burdens dan kemudian kita lakukan direct stenting, maka yang terjadi adalah stent tidak bisa berkembang dengan baik. Kalau stent tidak bisa berkembang dengan baik, maka akan menjadi persoalan berat. Salah seorang pakar intervensi di Amerika, dia mengatakan, saya lebih senang melakukan 10 CTO ketimbang harus mengatasi stent yang tidak bisa berkembang dengan baik. Memang sekarang ada metode yaitu dengan balon lithotripsy. Namun saya rasa bahwa kalau keadaan stent yang tidak berkembang dengan baik ini dapat menjadi prekursor terjadinya instant restenosis bahkan instant thrombosis. Nah, kenapa dia terjadi? Karena adanya kalsifikasi. Kita lihat di sini ini adalah kalsifikasi yang tidak kita apresiasi pada waktu kita melakukan angiografi sehingga stent tidak bisa berkembang. Ini adalah stent yang tidak bisa berkembang karena kita tidak mengembangkannya dengan baik. Karena kita tidak melakukan preparasi dengan tepat, karena kita tidak mengapresiasi karakter dari lesi yang akan kita pasang stent. Nah, karena itu, apakah kita mau melakukan direct stenting atau preparasi, maka sebaiknya melakukan telaah terhadap komposisi plak. Kalau kita mendapatkan non-calcified burden dengan lipid dan fibrotik, kita memungkinkan direct stenting. Namun kalau kita mendapatkan low calcified burdens, ya, kita mungkin masih bisa mengerjakan dengan preparasi dengan menggunakan balun, NC balun, atau scoring balun, atau cutting balun. Namun kalau high calcified burden, maka tindakan kita, kalau tidak kita lakukan atherectomy, maka bisa menimbulkan persoalan. Karena itu kita perlu memahami plak komposisi sebelum kita mendeploy stent. Karena itu di dalam pikiran kita, ketika kita mau melakukan tindakan, sebaiknya kita berpikir bagaimana yang terbaik untuk pasien kita. Karena itu adalah pekerjaan dan amanah profesi kita. Nah, ini adalah guideline menekankan bahwa preparasi lesi adalah critical untuk successful PCI. Ini adalah kasus di mana saya tidak melakukan apresiasi dengan baik. Jadi saya share kepada Anda semuanya bagaimana dampak kalau kita tidak melakukan apresiasi. Ini seorang laki-laki 74 tahun yang menderita chronic coronary syndrome dan kemudian dengan normal LVEF, Anda bisa lihat di sini stenosis berat pada lesi LAD. Dan kemudian kita kembangkan balun. Namun kita lihat ini dog bone appearance, yaitu NC balun 2,5 kita kembangkan sampai setinggi mungkin, namun tidak bisa berkembang dengan baik. Dan apa yang terjadi? Pasien kemudian chest pain dan mengalami ST depresi, dan ternyata terdapat diseksi pada lesi di proximal LAD yang memiliki teritori yang luas, dan pasien terancam mengalami ST elevasi miokardial infark dan bahkan nyawanya terancam hanya karena sang operator tidak melakukan apresiasi dengan baik terhadap karakter lesi yang ada. Dalam keadaan tersebut, apakah kita akan membiarkan flow sudah mulai menurun dan kemudian ataukah kita melakukan tindakan lebih lanjut, diseksi type B yang akan berkembang ke type C dan bahkan nanti berkembang menjadi versi akan terancam pada keadaan pasien seperti ini. Dan kemudian rotablasi yang sebenarnya tidak begitu diindikasikan pada pasien dengan diseksi, kita lakukan, kita kerjakan dengan BER yang kecil 1,5 dan beruntung bahwa saya saat itu bisa melakukan bailout study. Namun tentu saja keberuntungan ini tidak bisa menyatakan bahwa saya tepat. Saya melakukan renungan kembali, apa yang saya kerjakan ini bisa berbahaya pada pasien jika saya melakukan strategi yang demikian pada awalnya. Kalau ini saya beruntung dan saya kerjakan kembali, kasus yang lain bisa saja tidak akan berhasil seperti ini. Nah, saudara sekalian, ini adalah kasus komplikasi perforasi setelah balun predilatasi yang dilakukan oleh teman sejawat yang lain. Dia melakukan predilatasi dan ternyata perforasi. Ini merupakan juga belum dipasang stent, dilakukan tindakan balun, namun tidak dilakukan apresiasi dengan baik, maka terjadi perforasi. Nah,
Kalau begitu, bagaimana kita akan melakukan tindakan pada pasien ini? Kita tentu saja akhirnya jawabannya kita harus memahami komposisi plak. Nah, bagaimana kita memahami komposisi plak? Apakah kita bisa memahami komposisi plak berdasarkan angiografi? Ya, tentu saja sampai some extent kita bisa memahami karakter plak tersebut, tapi tentu saja sensitivitas dari angiografi ini terbatas. Kita tahu bahwa angiografi hanya menyajikan informasi lumen siluet ya. Ini adalah bayangan dan ini adalah yang ditampilkan oleh angiografi. Dia tidak menampilkan realitas sebenarnya dari topografi dari karakter plak yang ada. Tentu saja ketika kita berkaitan dengan lumen saja kita mengalami kesulitan karena aterosklerosis adalah penyakit pada dinding pembuluh koroner. Dan kemudian berikutnya adalah kita tidak mampu, angiografi tidak mampu memberikan detail dari karakter plak yang ada karena dia bercerita tentang lumen. Dan kemudian terdapat significant observer variability. Bahkan di tingkat operator yang ahli sekalipun, satu operator bisa mengatakan, oh ini severe calcification, oh ini tidak begitu severe calcification, kita bisa melakukan balun, dan kemudian kita melakukan apa yang disebut spekulasi di dalam keadaan yang seperti ini. Dan sejauh sekalian, intracoronary imaging merupakan metode untuk bisa memahami karakter plak tersebut. Jadi disebutkan bahwa ini adalah gelas ya, kacamata yang kita pada modern intervention cardiology yang tidak ingin membuat keputusan dengan buta. Nah, ini adalah intracoronary imaging yang saat ini berkembang, yaitu intravascular ultrasound dan optical coherence tomography. Nah, ini adalah peran dari role intracoronary imaging, yaitu pre-PCI assessment, yaitu pertama, intracoronary imaging ini mampu mengidentifikasi predominant plaque compositions. Kita tahu bahwa komposisi plak tidak serta-merta hanya lipid saja, hanya kalsifikasi saja, hanya fibers. Tapi yang kita ingin tahu apa yang dominan pada plak tersebut. Karena dominasi ini yang menentukan langkah preparasi kita untuk mencapai tindakan intervensi yang optimal. Kedua adalah menentukan landing zone. Di mana kita menentukan stent distal ya sampai di mana di distal dan proksimalnya. Karena hal ini juga menjadi penting. Karena kesalahan menentukan landing zone akan menyebabkan persoalan baik itu in-stent restenosis dan in-stent thrombosis. Jadi optimal landing zone adalah penting sekali. Kita tahu bahwa pembuluh koroner yang sehat pun secara angiografi itu memiliki 30-50% plaque burden. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak tepat melakukan langkah pada mereka yang tidak tepat menempatkan stent pada landing zone. Dan kemudian kita juga bisa menentukan stent sizing, apakah itu diameter atau panjang dari stent tersebut. Dan berikutnya setelah kita sudah tentukan, maka kita bisa mengoptimalkan bagaimana apakah stent ekspansinya harus kita tingkatkan kembali, apakah stent sudah menempel betul pada endotelial yang ada atau pada plak yang terbatas, yang sudah terbatas, itu bisa menempel baik, ataukah adakah komplikasi yang terkait dengan stent, apakah itu geographical miss, kita masih menempatkan stent di plaque burden yang besar, ataukah ada diseksi stent, dan ataukah ada tissue protrusion. Ini merupakan upaya peran dari intracoronary imaging. Nah, kita lihat pada kasus ini, dengan menggunakan iFuse, maka kita lihat apa yang sebenarnya plaque yang terdapat pada pasien usia 74 tahun yang mengalami CCS itu. Saya akan percepat sedikit. Dan ternyata dia terdapat kalsifikasi yang cukup berat. Saya akan tunjukkan. Nah, dalam keadaan yang demikian, nah ini adalah plak yang kalsifikasi yang cukup berat dengan terdapat reverberasi.
Ya, tentu saja kita bisa mencoba untuk melakukan tindakan dengan balun, cutting balun atau scoring balun. Namun kalau kita mendapatkan plak dengan gambaran yang demikian, maka memungkinkan tindakan rotablasi. Dan akhirnya kita putuskan untuk dilakukan tindakan rotablasi pada pasien ini, dan kemudian kita bisa mendapatkan hasil dengan baik. Tentu saja saya tidak menceritakan bagaimana kompleksitas kita melakukan tindakan yang terkait dengan ini, namun nanti di bawah saya akan menceritakan terkait dengan peran intracoronary imaging yang lain. Nah, kita tahu bahwa ada intravascular ultrasound dan ada OCT. Keduanya merupakan complementary dengan angiografi. OCT dia memiliki axial resolusi yang bagus, yaitu mampu melakukan delineasi, mengetahui dengan detail bagaimana plak tersebut, terutama di tingkat endotelialnya. Misalnya Anda mendapatkan pasien dengan erosi pada saat mengalami acute coronary syndrome, maka dia dapat mengetahui erosi tersebut dan termasuk trombusnya akan terlihat dengan baik. Kemudian dia akan juga mampu melakukan evaluasi ketebalan dari kalsium. Nah, namun persoalannya adalah pada OCT tidak sebaik IFUS di dalam melakukan tissue penetration. Karena itu pada pembuluh darah yang besar, lebih baik dilakukan IFUS karena IFUS akan mampu melihat kedalaman. Dan IFUS dapat mengetahui vessel diameter dengan lebih baik karena dia bisa menerobos masuk ke dalam. Namun tentu saja IFUS tidak mampu melihat di bagian lumennya, itu tidak begitu bagus dibandingkan dengan OCT karena resolusi yang tidak 10 kali lipat OCT lebih baik. Dan kemudian OCT memang juga memiliki kelemahan karena harus menggunakan blood clearing, tapi Prof. Santoso pernah menyampaikan pada kesempatan ISICAM tahun lalu bagaimana kita bisa menggunakan OCT tanpa harus menggunakan kontras, ya. Jadi karena kalau blood clearing ini memerlukan kontras, namun bisa juga tidak menggunakan kontras, namun memerlukan keahlian tertentu. Nah, kemudian bagaimana studi-studi yang menceritakan keunggulan pada intracoronary imaging? Studi ini sebenarnya banyak, namun ada dua studi yang terkait dengan randomized control trial. Yang pertama dilakukan teman-teman sejawat dari Korea yang memperlihatkan bahwa intracoronary imaging based PCI, dalam hal ini IFUS based PCI, guide PCI dibanding dengan angiografi guided PCI memperlihatkan bahwa MACE lebih baik dengan dilakukan IFUS guidance. Dan ini adalah dari Cina, juga memperlihatkan reduksi target vessel failure yang lebih baik secara bermakna pada mereka yang menggunakan intravascular ultrasound. Keduanya ini menggunakan pasien, melibatkan pasien hingga 1.400 pasien. Dan ini studi yang seringkali disampaikan oleh Gary Means, yang kita kenal sebagai Bapak Intracoronary Imaging, berasal dari Amerika. Beliau ingin meyakinkan betapa banyak studi-studi yang menceritakan tentang intravascular imaging, dan ini adalah guideline yang memperlihatkan bahwa IFUS atau OCT dapat dipertimbangkan pada selected patient untuk optimize stent implantation dengan kelas rekomendasi 2A. Dan juga pada unprotected left main, maka IFUS menjadi pilihan dengan rekomendasi kelas 2A. Demikian pula konsensus, dan terutama pasien-pasien yang dengan ACS, long lesion, chronic total occlusion, ini penting untuk bisa memanfaatkan, sang operator memanfaatkan intravascular ultrasound. Ini adalah hal-hal klinis yang memungkinkan manfaat besar pada penggunaan intracoronary imaging. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa studi-studi yang memiliki makna itu adalah studi-studi intravascular ultrasound. Namun ini studi opinion study memperlihatkan non-inferiority OCT dibanding intravascular ultrasound. Nah, berbasiskan itu, maka ongoing randomized control trial dan OCT guided PCI ongoing randomized control trial on OCT guided PCI
mencoba untuk membuat studi. Ini studi yang ditunggu-tunggu, yaitu Illumine 4 dan Oktober, yaitu terkait penggunaan OCT pada complex cases, baik itu pada bifurcation maupun pada lesi yang panjang dan bifurcatio. Ya. Jadi termasuk pada left main. Pada Oktober itu ada studinya menyertakan left main, pada Illumine dia mengeksklusif left main. Namun pada pasien-pasien dengan high risk, kita akan tunggu studi-studi ini yang memperlihatkan manfaat dari OCT. Dan kalau kita lihat, ini adalah plak komposisi yang bisa kita lihat perbedaan bagaimana OCT mencitrakan plak komposisi dan bagaimana iFuse mencitrakan plak komposisi. Tentu saja dengan keterbatasan waktu, kita tidak bisa menjelaskan secara detail bagaimana keduanya ini memiliki kelebihan masing-masing, ya. Tapi yang jelas kalau kita melihat bahwa ini adalah lipid atenuasi plak, ya, ini juga terdapat atenuasi plak, ya. Nah, atenuasi di sini ya tidak terlihat dengan baik, gelap, cahaya tidak bisa terserap, ya. Jadi karena kalau pada OCT dia kolagen yang merefleksikan kembali. Kalau ini adalah fibrous plaque yang merupakan high backscatter, terrefleksikan dengan baik, dan ini juga intravascular ultrasound memperlihatkan intermediate echoic appearance, ya, hampir sama dengan adventisia. Namun kalau kalsifikasi terlihat hyperechoic dan di sini adalah low backscatter, ya. Namun juga dia memperlihatkan dapat terlihat dengan jelas gambaran tebal dan batas dari kalsifikasi. Kalau di iFuse kita tidak sulit untuk mengetahui ketebalan dari kalsifikasi. Nah, kemudian ini adalah contoh lain bagaimana menyiapkan strategi preparasi lesi. Ini adalah stenosis di sini. Apa yang akan kita lakukan? Dan kemudian ternyata OCT memperlihatkan fibrous plaque, sehingga kita melakukan scoring balloon untuk mengembangkan fibrous, karena ini betul-betul fibrotic yang susah untuk hanya sekedar balloon, maka kita melakukan scoring dengan scoring balloon. Dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan yang memperlihatkan hasil dengan baik, dan itu terbukti dengan OCT. Bagaimana juga dengan haziness angiografi pada pasien 62 tahun wanita dengan non-ST elevasi. Kita lihat di sini ada haziness di sini. Maka apa yang harus kita lakukan pada pasien dengan non-STEMI haziness, seperti bagaimana algoritma bisa menjelaskan tentang hal ini. Nah, ternyata pada algoritma, kalau kita mendapatkan haziness, jangan buru-buru ini menganggapnya trombosis, trombotik, aterotrombotik. Namun apa yang terjadi pada ambiguous angio, apakah itu kita mau menentukan culprit yang mana, atau juga hazy lesion, maka kita memerlukan intracoronary imaging untuk menentukan. Dan kemudian kalau kita lihat, hazy di sini bisa terdapat karena fibrous plaque, atau plak ruptur, bisa saja memang itu adalah plak ruptur. Namun juga ada, nah kemudian bisa juga erosi dari trombus dan juga kalsifikasi. Jadi kita belum tahu apa sebenarnya plak yang ada, Pak, yang memunculkan gambaran appearance dari haziness tersebut. Ternyata OCT kita lakukan dan memperlihatkan bahwa ternyata terdapat calcified nodule pada pasien ini. Dan akhirnya kita putuskan untuk dilakukan rotablasi karena kita tidak punya pilihan lain, pasien chest pain dalam keadaan signifikan lesi, dan kemudian kita melakukan tindakan setelah BER sesuai dengan ukuran dari yang ada, karena kita pilih BER juga berdasarkan intracoronary imaging, dan kemudian kita deploy 2 stent dan berhasil, dan pasien menjadi lebih baik dan kemudian dapat kembali pulang. Nah, ini adalah gambaran intra OCT setelah tindakan yang saya akan percepat sedikit, yang memperlihatkan bahwa stent dengan baik bisa berkembang, ya, walaupun pada lokasi-lokasi yang mengalami calcified nodule tersebut.
Nah, ini memperlihatkan dari manfaat intracoronary imaging. Nah, kemudian kita sudah mengetahui bahwa pre-PCI assessment menggunakan intracoronary imaging, kita dapat mengidentifikasi predominan plak komposisi, namun juga menentukan optimal landing zone dan kemudian stent sizing. Nah, bagaimana landing zone pada pasien yang awal? Ini adalah cerita yang awal kembali, saya akan sampaikan karena pasien ini akan saya selalu ceritakan sebagai dasar kita melakukan presentasi pada workshop ini. Dan ini mudah sekali kalau kita mau menentukan landing zone, kita bisa tentukan ya sekitar dari sini ke sini. Namun bagaimana pasien yang dengan keadaan seperti ini? Di mana kita akan melakukan landing zone? Tentu tidak mudah, terlebih pada pasien yang seperti ini. Di mana landing zone-nya? Itu tentu akan lebih merepotkan. Namun intracoronary imaging akan bisa membantu hal ini dengan lebih baik dibanding berbasiskan angiografi. Dan kalau kita salah landing zone, ini landing zone yang tepat, pesawat bisa landas dengan baik. Nah, namun kalau kemudian salah melakukan landing zone bisa menyebabkan persoalan. Nah, ini adalah konteks. Kalau kita tidak tepat meletakkan, dia bisa ruptur, plak di sini bisa diseksi, maka dan kemudian dia juga kalau kita tidak hati-hati juga bisa menimbulkan tidak menyebabkan aposisi dengan baik ya. Nah, karena itu pilihan pertama adalah cari lokasi yang normal appearance. Pada OCT dia terlihat IEL-nya. Ya, kalau tidak bisa mendapatkan yang normal, paling tidak dia fibros dan adanya IEL. Dan kemudian yang kedua, kalau pada IFOS kita bisa mencari tempat dengan plaque burden kurang dari 50%. Lebih baik kalau kita bisa mendapatkan yang konsentrik ya. Dan kemudian atau yang kita bisa memvisualisasi lebih dari 180 derajat IEL-nya kalau kita tidak bisa rounded IEL. Dan kemudian yang ketiga adalah tempat kalau kita tidak memungkinkan itu, maka cari plaque burden yang paling minimal. Namun jangan landing di soft plaque. Jangan melakukan intervene di side branch. Jangan melakukan landing zone di tempat bifurkasio ya. Dan ini adalah landing zone. Kita lihat bahwa ini ada stenosis di sini, kita anggap bahwa medina 010, namun ternyata berdasarkan IFOS memperlihatkan bahwa dia adalah medina 11. Jadi kalau Anda landing pada ostial LAD tidak crossover ke left main, maka memunculkan persoalan yang lebih serius, complicated, karena diseksi di tempat bifurkasio left main, Anda akan memasang stent di situ, dan kemudian terkait dengan circumflex, nah persoalan akan bermunculan lebih berat ya. Jadi ini kita harus perhatikan, terlebih pada kasus-kasus dengan ostial LAD yang seperti ini. Nah, pada landing zone, pada left main bifurkasio yang seperti ini bisa Anda lihat bahwa bagaimana kita menentukannya. Kita lihat bahwa di sini ada plak dan kemudian di sini ada plak, ini fibrosis ya, dan kemudian di sini ada plak. Nah, di sini relative free disease sehingga kita ketika memasang stent tidak perlu sampai ostial left main karena kita melihat di sini adalah free of disease ya. Namun bagaimana dengan stenosis? Kita lihat stenosis di sini berat, bagaimana di ostial circumflex? Nah, kita lihat stenosis berat ada di circumflex. Nah, namun di ostial circumflex kita sulit menempatkan landing zone di sini. Ini LAD, ini circumflex ya. Dan kalau kita tempatkan di sini ini fatty plaque, maka akan menjadi persoalan. Maka mau tidak mau kita harus melakukan crossover circumflex left main LAD, dan kita melakukan two stent strategi decay crush seperti yang Anda lihat berikut. Dan kemudian stent sizing, bagaimana stent diameter? Itu bisa berbasiskan lumen, bisa berbasiskan vessel. Ya, kita bisa berbicara panjang lebar tentang hal ini, namun pada kesempatan ini saya hanya akan menyentuh bahwa kita bisa berbasiskan lumen dan berbasiskan vessel, yaitu berbasiskan IEL. Sekarang Illumen Ford itu berbasiskan IEL. Nah, kemudian kalau ke stent sizing, stent length, kita kalau sudah menentukan reference diameter, maka kita bisa mengukur panjang dan bisa menentukan berapa ukuran stent yang memungkinkan untuk hal tersebut. Dan sekarang bagaimana PCI optimization, stent expansion? Stent expansion adalah kita mendapatkan adequate minimal stent area, ya. Kemudian stent aposisi, stent related complication. Ini adalah how to optimize.
kita diharapkan memiliki stent ekspansi lebih dari 80%, namun yang sekarang diharapkan memiliki 90% ke atas, itu yang acceptable. Dan diharapkan juga MSA dari iFus adalah 5,5 dan OCT adalah 4,5, namun sekarang diharapkan lebih kepada relatif, bukan absolut ekspansinya, namun relatif khususnya pada OCT, diharapkan bisa mengukur reference area di distal dan kemudian di proksimal. Juga tidak diharapkan tidak terjadi malaposisi yang berat dan juga diharapkan tidak terjadi large dissection khususnya pada di distal area. Dan ini adalah studi yang memperlihatkan bahwa kalau kita bisa cutoff point-nya adalah 5,5 mm square pada non-left main, kalau kita bisa mendapatkan 5,5, maka resiko akan menjadi lebih baik, 5,3 ya maaf, 5,3 akan resiko instant restenosis, instant thrombosis ya, target lesion revascularization akan menjadi lebih rendah. Dan ini ternyata memperlihatkan bahwa MSA 5,3 memiliki insiden TLR yang lebih tinggi dibanding MSA di atas 5,3. Dan ini kalau kita stent ekspansi pada left main, kita tahu ini studi dari Korea yang mensyaratkan kalau Anda mau melakukan two stent atau single stent, tapi pastikan di circumflex mendapatkan 5 mm square, di LAD 6 mm square, di POC 7 mm square, dan di proximal adalah 8 mm square. Kita tidak hanya sekedar memasang stent ke left main, tapi bagaimana mengoptimalkan stent di left main. Namun studi di barat menyatakan bahwa Caucasian study memerlukan millimeter square yang lebih besar. Karena itu kita tidak bisa mengikuti kasus ini bila pasien kita besar orang ya, karena Indonesia terdiri beragam dari sukunya sehingga memungkinkan bahwa kita kalau kita bisa mendapatkan lebih besar akan lebih baik. Nah, ini adalah kasus yang tadi kita lakukan. Kita pasang stent sesuai dengan apa yang ada. Nah, kemudian karena dia terkait dengan bifurkasio, maka kita melakukan apa yang kita sebut gel balloon teknik, dan kemudian setelah itu kita lakukan adalah proximal optimization, dan setelah intravascular imaging ternyata di sini masih belum aposisi dengan baik, maka kita melakukan distal optimization teknik dengan menggunakan balon 4-0. Dan ini adalah hasilnya. Tentu saja kelihatan sederhana, tapi memperlihatkan bahwa kita ini adalah iFus dan memperlihatkan stent ekspansi yang adekuat. Nah, ini adalah PCI optimization pada left main. Dan kita lihat bahwa sesuai dengan studi bahkan di Caucasian kita mendapatkan millimeter square yang besar pada left main, dan kemudian POC pada LAD, dan kemudian dengan pada circumflex. Dan kemudian ini adalah studi apakah well aposisi dengan baik. Kita melakukan tindakan stent ini dan menggunakan 4-0, namun setelah kita lihat, setelah kita kembangkan stent 4-0 di left main, ternyata kita masih mendapatkan malaposisi yang besar ya, 1,19, sehingga kita melakukan tindakan post dilatasi dengan menggunakan balon 5-0. Dan kemudian ini adalah medial dissection yang memerlukan tindakan terutama pada distal vessel yang akan menyebabkan kalau ini kita tidak lakukan tidak perbaiki, maka akan menimbulkan instant thrombosis dan instant restenosis. Bahkan yang kita khawatirkan pasien dari stable angina berkembang menjadi STEMI hanya karena ada distal stage dissection. Akhirnya, sebelum saya menyampaikan kesimpulan bahwa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, kita tidak sekedar menggunakan iFus atau OCT, namun bagaimana menggunakan intracoronary imaging untuk meng-guide kita. Nah, untuk mampu meng-guide ini, maka kita harus mendapatkan gambaran yang baik. Kita harus melakukan teknik bagaimana mendapatkan akuisisi dengan baik. Dan kemudian kita mampu menginterpretasi terhadap hasil gambar tersebut, dan kemudian mampu melakukan reaksi berdasarkan interpretasi tersebut. Karena tentu saja intracoronary imaging walaupun hadir, belum tentu mampu menghasilkan tindakan yang baik, manakala rasio kita dan akal kita tidak kita matangkan untuk bisa melakukan tindakan hal yang seperti
semestinya yang diharapkan. Dan akhirnya intracoronary imaging membantu kita dalam merencanakan PCI dan mengoptimalkan stent deployment. Kalau kita mampu mengintegrasi secara rutin intracoronary imaging, itu memberikan procedural safety dan clinical outcome yang baik. Dan kemudian baik IFUS maupun OCT memiliki kekuatan masing-masing dan kelemahannya juga. Dan harus dijadikan sebagai bagian dari complementary imaging tools. Dan ini problemnya bukan orang-orang tidak terdidik, cukup, namun mereka ini sebenarnya tidak terdidik untuk menanyakan apa saja dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kita harus selalu kita pertanyakan kembali apa yang sudah diajarkan pada kita, apa yang kita baca dari buku, untuk kemudian kita kaji kembali. Dan demikian, terima kasih. Mohon maaf atas waktu yang tersita lebih panjang pada